ada kecenderungan narapidana itu dia bukan terhukum, malah sekolah bagi dia di situ. Oh, iya iya iya. Halo Micaster, jumpa lagi dengan saya Dea Tungga Esti, tetap di program andalan kita Mikes Unggul. Pada kesempatan kali ini kita memiliki tema yang sangat menarik. Kita akan membahas mengenai kejadian bom yang baru ini terjadi, yaitu lone wolf menyasar milenial. Benarkah begitu? Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita kedatangan mantan Kabais 2011-2013 yang juga adalah alumni dari Fakultas Hukum MIH Pancasila. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Soleman B. Ponto. Selamat datang Pak di Terima Mikes kasih. Unggul. Senang sekali Pak, siap pada kesempatan ini bisa berbicara banyak dengan Bapak. Belum lama ini Pak, 7 Desember gitu ya, 2022 yang lalu, kita mendengar kabar yang luar biasa sangat tidak mengenakan, ada bom bunuh diri Pak. Betul. Dilakukan di sebuah polsek begitu ya Pak ya. Dan kita ketahui usia yang melakukan tuh waktu itu hanya 34 tahun. Ya. Pak. Milenial kira-kira gitu ya Ya. Pak ya. Gimana tuh Muda. Pak? Apa betul memang sasaran gerakan radikal itu memang kepada milenial? Jadi memang umur muda ini kan masih darah muda ya. Mereka masih ideal. Nah, ketika dia ideal, darah muda itu sudah punya bibit menjadi orang yang agresif. Lalu yang masuk di kepalanya, nah ini, yang masuk di kepalanya yang mereka tahu ya hanya itu. Jadi bagaimana, apalagi dimasuki dari sudut agama, bahwa menurut agama yang diyakini bernegara ini tidak benar, Iya. sehingga yang dia dapatkan itu dianggap benar. Lalu ditambah lagi, untuk itu Anda harus siap berkorban, maka jadilah lone wolf. Iya, iya. Sehingga umur muda yang seperti ini, apalagi sudah jauh dari rumah, tidak punya teman, tidak punya itu sangat mudah untuk dipengaruhi menjadi lone wolf. Bapak melihatnya dia lone wolf ya Pak, bertindak sendiri Bertindak gitu. sendiri atas keputusan sendiri. Keputusan sendiri ya. Ya. Seingat saya ya Pak ya, saya sempat membaca beliau itu adalah ini ya Pak, narapidana sebelumnya ya. Ya, sebelumnya sudah pernah jadi narapidana situ. Nah, ada kecenderungan narapidana itu dia bukan terhukum, malah sekolah bagi dia di situ. Oh iya iya iya. Ya Fakta kan? yang menarik tuh ya Pak, malah mendapatkan Ya, karena begini, seorang narapidana itu mereka dihukum bukan karena dia berpikir, bukan karena pemikirannya dia, tapi dia dihukum karena perbuatan. iya iya. Padahal yang mau dihilangkan kan berpikirnya. Betul betul. Nah, inilah yang kelemahan di Indonesia ini. Untuk mencegah teroris itu, di undang-undangnya saja yang dilarang itu adalah faham radikal, tapi dihukum karena perbuatan. Tidak match. Menurut Bapak bagaimana jadi sebaiknya? Ya, kalau memang mau berbicara pemberantasan teroris, itu upaya pemberantasan dengan penghukuman itu ada dua hal yang berbeda. Oke. Ya kan? Kalau sudah penghukuman itu sudah terjadi, Iya. artinya upaya pemberantasan itu gagal. Oke. Karena dia gagal, maka terjadilahnya bom itu. Oke. Sehingga dia dihukum karena pidana, karena membunuh, mengakibatkan banyak mati orang. Iya. Kan itu. Nah, yang seharusnya kan bagaimana jangan sampai dia melakukan itu. Oke, upaya dari awal Pak, Ya, pencegahan betul. preventif begitu ya. Oke. Nah, Iya. apa ini preventifnya? Kan itu iya. pertanyaannya. Iya. Nah, di kita preventifnya apa? Deradikalisasi Betul. katanya judulnya. Iya. Lah, ketika kita berbicara deradikalisasi, ini yang saya juga paling tidak sependapat. Kenapa? Karena ketika berbicara deradikalisasi saja, kata deradikalisasi, berarti Mbak ini radikal, saya enggak radikal. Bisa diterima enggak kira-kira itu? Seharusnya ketika kita berbicara untuk supaya dia mengikuti saya, kita harus
duduk sama rendah, berdiri sama Oh, tinggi kan. oke. Iya, iya. Kita panggil duduk sini, mau kamu apa? Mari kita bicara. Ada perbedaan pendapat. Oke, beda pendapat yang begitu tajam, tapi yang akan kita upayakan adalah dialog. Iya, iya, iya. Bukan masalah salah satu radikal, kamu radikal saya enggak. Betul, Deradikalisasi. betul, betul. Iya. Itu sejak saya masih kabais. Sepertinya sudah di label Ya, gitu sudah ya, label. Pak ya. Oke. Mana mau ada orang mau di-labeling. Betul, betul, betul. Sejak saya menjabat kabais, kata itu yang paling saya tidak terima. Oke. Nah, itu karena itu tidak mungkin. Iya. Karena ingat bahwa kata itu akan menghasilkan logika. Betul. Makanya dari tadi kan logika akan menghasilkan tindakan. Iya, Jadi hati-hati menggunakan kata. Kalau kata dari awal sudah salah, pasti salah terus. Baik. Makanya selama deradikalisasi dipakai, saya sangat yakin tidak akan pernah berhasil. Menarik Pak. Kembali kepada tadi Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai deradikalisasi, yang bersangkutan 34 tahun, tetapi sudah narapidana, begitu ya Ya. Pak. Lalu kemudian dia sempat juga tertangkap tentang terorisme dan terkait dengan suatu afiliasi Jamaah Ansarut Daulah. Ya. Nah, artinya kan dia sudah pernah ada terlibat dalam suatu kelompok gitu ya Pak. Nah, Ya. kali ini menariknya dia melakukan aksi seorang diri gitu Pak. Gimana Pak? Bapak Ya, karena melihatnya? kelompok ini merupakan sumber utama bagi dia, isi kepalanya kan didapatkan dari kelompok ini. Oke. Walaupun disuruh atau tidak, dia sudah menyimpulkan sendiri. Untuk itu saya berjuang untuk ini kan. Iya, Jadi iya, kesimpulannya sendiri Oke. dengan adanya si kelompok ini. Artinya kelompok ini yang kemudian Menjadi menyuruh, inspirasi. menjadi Belum tentu inspirasi. menyuruh, hanya inspirasi saja. Inspirasi aja. Inspirasi. Iya, iya. Makanya disebut a lone wolf. Mhm. Dia sendiri. Dia sendiri yang menyimpulkan, oke, saya berkorban untuk ini. Iya, Nah, kan itu. iya. Jadi dia menyerap, dia dengar, dengan tingkat pendidikannya itu dia menyimpulkan sendiri. Oke. Nah, itu. Ketika tadi Pak, faktanya nih Pak, kita sudah melihat ada seorang narapidana kasus terorisme, kemudian kembali kepada penjara, terus Bapak bilang malah berguru di situ Iya. begitu. Apa dong Pak sebaiknya jadi yang harus dilakukan ketika kita menangkap seorang penjahat terorisme gitu ya? harus dirubah. Upaya pemberantasan terorisme itu harus dirubah, bukan seperti sekarang. Nah, menarik sekali Pak. Kita pengen Itu. dengar dari Bapak. Apa bagaimana? Nah, oke. Saya kasih ilustrasi ya. Oke. Ketika ruangan ini terbakar oleh api, ya kan? Api itu terbakar kalau ada memenuhi 3 unsur yang bertemu. Ada panas, ada bahan bakar, ada udara kan? Iya. Kalau ketiga ini ketemu, pasti terbakar. Lalu bagaimana matikan api? Ambil salah satu kan? Oke. Disemprot air. Iya. Untuk apa disemprot air? Biar panasnya hilang. Iya. Bahan bakarnya jangan taruh di situ, supaya jangan hilang. Oksigennya juga diambil. Ambil aja oksigen, mati. Iya. Tapi ingat, ketika kita ambil oksigen, api mati. Kita yang di ruangan ini hidup enggak? Wah, bisa kena juga Ikut kita Pak. mati juga kan? Iya. Makanya kalau mau memadamkan api, jangan ambil oksigennya. Cukup panasnya atau Oke, bahan bakar. Nah, oke. teroris ini ada 9 unsur yang akan bertemu. Banyak juga Pak. Ya, ada 9. Oke. Misalkan salah satunya cara rekrutmen. Oke. Dia punya networking. Dia punya pemimpin. Dia punya daerah latihan. Dia punya keuangan. Nah, lalu yang paling penting dia punya cohesion force untuk mengikat dia. Iya. Nah, cohesion force yang paling kuat untuk mengikat apa? Agama. Oke. Nah, ya kan? Nah, jadi dengan 9 itu salah satu agama. Kalau kita mau teroris itu tidak jadi, salah satu aja diambil dari 9. Saya ketika bais dulu, Iya. yang saya selalu ambil itu saya putusin networking, lalu dia kepemilikan tentang bom. Kalau networking saya putus nggak jalan, bom saya ambil nggak jalan. Tapi saya tidak pernah mau menyentuh ini agama, Oke. karena agama sama dengan oksigen tadi. Iya Pak. Kalau agama kita sentuh, Dampaknya lebih luas lagi nanti. dampaknya kan yang sekarang ini Iya. kan kita utak-utak agama. Oke. Nah, sampai waktu saya pernah di Jogja,
dengan Muhammadiyah, Pak Haidar membawa waktu seminar, beliau membawa bahwa moderasi beragama dalam mengatasi teroris. Saya tidak sependapat. Karena ketika bilang moderasi agama dalam mengatasi teroris, bisa terbalik. Iya. Teroris disebabkan oleh agama. Iya, iya. Wah, bahaya sekali itu. Nah, ya Pak. kan? Jangan sampai itu yang Nah, kemudian berkembang. itulah saya tidak sependapat. Iya. Nah, sehingga dari situ saya bilang, lalu bagaimana teroris ini yang ditakuti? Saya coba kasih gambar waktu itu. Ayam yang dilengkapi dengan bom. Ditakutin enggak itu ayam, tapi di badannya ada bom. Ditakutin enggak kira-kira? Ada bomnya tetap. Nah, jadi ayam itu yang teroris kan sebenarnya. Iya. Padahal itu ayam enggak punya otak. Betul. Kan itu. Iya. Jadi kalau kita mau memberantas teroris, sistem ini yang mana dari 9 ini harus kita putusin. Misalkan bagaimana memutuskan pendanaannya, bagaimana memutuskan kepemilikan bom, bagaimana memutuskan mata rantai pelatihannya. Kan banyak. Dan itu continue ya Pak ya. Dan itu harus diamati terus menerus. Dan itu yang pernah kita laksanakan. Saya pernah laksanakan di BAIS. Saya tugaskan anggota saya amati orang-orang 3 km sekeliling rumahmu, siapa, kenalilah orang-orang itu. Apa pekerjaannya, apa kesehariannya. Kenalilah. Saya bayangkan kalau satu orang aja 3 km, saya punya 1.500, gimana coba? Semua termonitor. Per setiap perpindahan laporkan. Kan itu. Nah, ini yang tidak dilaksanakan. Artinya Pak, ketika masih ada ternyata ya kejadian kemarin seperti bom seperti ini, jadi apa Pak yang salah? Kontrol yang mana nih yang tidak berjalan? Itu yang salah ya karena kita sekarang menggunakan hanya undang-undang teroris itu untuk mengatasi terorisme. Ya di situ dari awal coba cari di Google Ponto terorisme. Dari awal saya tidak sependapat dengan undang-undang itu. Karena di undang-undang itu yang dilarang itu adalah faham radikal. Yang dihukum adalah perbuatan. Lalu untuk supaya tidak paham dibikinlah deradikalisasi. Ketika dia bom karena bom, ya karena perbuatan karena bom, masuk penjara. Di dalam kan sekolah itu yang saya bilang. Dia bahaya ketemu, sekali. lah kan dia berpikir, yang di dalam penjara kan berpikir ya sekolah lagi, pantas. Iya, Kan itu. betul. Ya. Lalu untuk deradikalisasi didatangkanlah orang-orang dari BNPT. Dia bilang, kau tahu apa? Aku yang lebih tahu masalah agama. Itulah yang saya bilang, kalau kita meletakkan masalah faham itu adalah masalah dalam logika berpikir di bidang agama, maka kirimlah ahli-ahli agama ke sana supaya mereka beradu argumen bagaimana beragama dalam bernegara dengan baik. Tapi kita bukan berbicara deradikalisasi, tapi kita berbicara ini sedang dalam penyamaan pendapat bagaimana kita bernegara dengan baik sekalian melaksanakan ajaran agama dengan baik. Betul. Sepakat. Kan itu. Iya. Itu yang dilaksanakan. Ini laksanakan enggak. Ya sudah. Pak, saya ini agak penasaran nih kenapa terorisme selalu tertarik untuk menyasar kantor kepolisian. Tidak sekali kan Pak terjadi? Oh iya. Itu karena kenapa, paling Pak? gampang. Oh, paling gampang. Lah, paling gampang. Lah karena apa? Kantor polisi tidak boleh ditutup untuk umum. Di ini boleh ditutup untuk umum. Tapi polisi tidak boleh, harus terbuka untuk umum. Barangkali yang ini Pak, yang apa? Kalau memang targetnya apa tadi misalnya paham radikal tertentu gitu ya, menyasar tempat-tempat yang lain gitu, yang mungkin lebih banyak korban kasualitasnya gitu ya. Ini kan kantor polisi gitu, yang biasanya korbannya juga tidak terlalu banyak gitu. Tapi kenapa kantor polisi berulang? Kan lambang yang dicari. Dan bagi dia yang menjadi penghambat utama polisi. Terduga teroris ditembak polisi. Terduga, bayangin. Iya. Terduga ditembak mati polisi. Tidak ada yang komplain. Memangnya bapak ibunya nggak komplain walaupun waduh. Terduga kan belum salah. Tapi tidak ada yang komplain. Jadi selalu memang ya apa lawannya gitu Pak ya. Iya. Ini hal-hal yang kecil yang tidak kita perhatikan. Padahal orang itu tidak pernah terantuk batu besar. Dia tergelincir gara-gara kerikil. Nah ini begini. Kita punya terduga itu terus-terusan. Saya seorang yang belajar hukum lah terduga kok sudah ditembak mati dan tidak ada yang komplain. Nah kan itu. Itu coba gimana itu. Itu PR yang cukup berat itu Pak. Makanya dari situ ketika
kapan itu kita ada di UNAS di Bandung itu bicara tentang extrajudicial killing. Itu katanya extrajudicial killing kan hanya sekadar pembunuhan dilaksanakan oleh di luar pengadilan. Nah, saya bilang, saya expand itu. Extrajudicial killing itu adalah pembunuhan di luar perintah pengadilan. Jadi walaupun seorang polisi itu menembak mati, karena itu penembakan di luar perintah pengadilan, harus diadili. Kalau dia tidak salah, nanti yang membebaskan itu hakim. Tapi pelaksanaan tugas yang mengakibatkan orang mati tetap harus diadili. Oke. Supaya apa? Orang tidak berani-beraninya seenaknya langsung main tembak. Iya, betul. Karena kita menyelesaikan masalah teroris itu tidak sama dengan menyelesaikan berperang begitu, tidak sama. Beda. Teroris punya saudara, punya bapak, punya ibu yang bisa membela kalau mereka tidak merasa bahwa itu ada. Jadi tetap dilakukan proses peradilannya gitu ya Pak ya. Terus kemudian nanti pengadilan yang menilai. Iya. Oke. Jadi seperti terduga kasus Suatu teroris masukan. tertembak. Ya, Pengadilan betul. dulu lah, Ya. jangan langsung didiemin. Sepakat Pak. Kembali kepada tadi Pak. Kenapa sasarannya kantor polisi? Terus kemudian kita ketahui di wilayah sekitar kita temukan di motornya gitu ya Pak, tertulis bahwa dia menolak revisi KUHP gitu. Ada kaitannya nggak Pak? Ya, ada kalau menurut saya. Gimana tuh Pak? Nah, mereka ini kan adalah yang paling keras menolak kumpul kebo kan? Iya. Ya kan? Iya. Paling keras kan itu bersinar. KUHP yang baru apa? KUHP yang baru justru melonggarkan terjadinya kumpul kebo. Ayo. Oh larinya ke sana ya Pak? Lah iyalah. Yang ini kan tetap Pak delik aduan, terus kemudian keluarga dan korban. Bukan. Bisa Selama melaporkan. ini kumpul kebo itu kan dilarang. Iya. Kan dilarang. Iya. Sekarang dilarang, tapi bukan dilarang, dibolehkan kecuali ada laporan dari istri dibatasi. Atau apa? Anak. Suami, anak. Ya. Artinya apa nggak boleh nih? Iya. Hah? Kalau dibalik. Oh Bapak melihatnya Lah, demikian iya, ya, iya. berkaitan dengan Kan- hal tersebut. Oke. Ini kan jadi apa? Lebih longgar. Iya, Makanya iya, saya bilang siap-siap itu puncak nanti penuh, dia tidak perlu lagi kawin siri. Oh gitu ya Pak Ya ya? cukup kasih makan orang tuanya sudah aman anaknya. Iya. Ya, iyalah. Menarik Pak. Ya kan? Iya. Gimana coba? Iya. Menarik sekali. Kalau sebelumnya Micaster. harus siri, nikah siri panggil orang banyak. Iya. Nggak nikah nanti geruduk. Sekarang nggak perlu. Bapak ibunya kasih makan aman. Nggak jadi pelapor langsung Pak ya? Iya, nggak jadi pelapor. Ya udah. Siap. Apa gimana coba? Iya. Jadi barangkali ini apa ya pesan itu yang kemudian dia Itulah, sampaikan. Karena mereka selama ini saya lihat kan mereka yang paling keras kan ada 2 pasal. Pasal apa sih istilah Perzinahan. Iya, perzinahan sama kumpul kebo itu apa sih istilah X apa sih? Lupa saya iya. ininya. Tapi kumpul kebo itulah. Iya. Sama perzinahan. Oke. Sama, dua-dua ini kan sama. Serupa tapi sama, orang Aceh bilang serupa lah tuh. Iya. Boleh, bukan tidak boleh. Boleh kecuali bukan dilarang. Kalau dulu salah satu Betul. sudah menikah, enggak boleh kan? Betul. Jelas larangan. Iya. Ini mau menikah enggak? Silakan selama tidak ada yang mengadu. Ya, cocok. Gimana coba? Siap. Pak, kita beralih ke yang lebih ringan-ringan boleh ya, Pak ya? Boleh. Ringan tapi penting nih, Pak. Belum lama ini kita ketahui Bapak Presiden Jokowi melantik Pak Yudo Margono ya, Pak, sebagai Panglima TNI begitu. Dan ada anggapan Pak bahwa kalau Panglima TNI itu ya urut kacang aja, misalnya dari Angkatan Darat, kemudian giliran berikutnya ke Angkatan Laut, berikutnya lagi ke Angkatan Udara gitu. Bapak melihatnya begitu ataukah memang saat ini memang tujuan Presiden itu undang-undang itu. Oh, oke. Jadi di Undang-Undang TNI memang Iya. disebut bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran. Oke. Nah, terus bergilirannya seperti apa? Ya suka-suka presiden lah. Iya. Kalau Bu Mega dulu dia dari Angkatan Darat, Laut, Udara Oke. urutannya. Iya. Pak SBY darat, laut, darat, udara. Oke. Kalau Pak Jokowi lain lagi, darat, udara, darat, baru laut sekarang. Nah, jadi ketika laut ya
Daripada tercatat sebagai presiden yang tidak pernah mengangkat Oh, gitu. panglima dari angkatan laut, ya kasihlah angkatan laut sekarang kan. Apakah ini Pak? Apakah ada kaitannya dengan apa ide mengenai poros maritim yang kemudian digaungkan oleh Pak Presiden? Presiden kalau itu yang dikaitkan, ya panglimanya bukan Pak Gatot lah, langsung angkatan oke. laut kan beliau Iya. mencanangkan itu tahun berapa? Iya, 2014. iya. Tapi kan 2014 masih angkatan darat. Oke, jadi tidak Jadi berkaitan tidak ya ada Pak ya? kaitan Iya, itu, iya. kalau ada udah Berarti dari dulu. memang sudah jatahnya. Ya Angkatan sekedar laut melaksanakan kira-kira. komputasi daripada Baik. ya itu tadi. Daripada tercatat di dalam kepemimpinan beliau tidak pernah ada angkatan laut Oke. yang menjabat panglima, sementara jargon beliau itu adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Iya. Iya kan? Baik. Nah, Baik. itu. Satu lagi Pak, kalau boleh Pak. Pak Yudo Margono ini mungkin 1 tahun ke depan sudah memasuki Ya. usia pensiun gitu ya Betul. Pak ya. Terus kemudian apakah menurut Bapak efektif seorang panglima bekerja 1 tahun, dan kemudian apa yang paling prioritas dalam waktu 1 tahun itu Ya, harus itu saya bilang dikerjakan? tadi, tidak melihat efektif, yang penting sudah terjabat, dan dalam 1 tahun ini yang dapat dilaksanakan dan bisa terlaksana itu menjaga disiplin prajurit supaya tidak berpolitik praktis Betul. di dalam menghadapi. Bentar lagi kita Sebentar lagi pesta tahun politik, demokrasi itu ya saja. Pak. Iya. Sedangkan yang lain-lain ya sudah melanjutkan saja yang apa yang sudah dilaksanakan oleh Panglima yang sebelumnya. panglima sebelumnya. Oh iya Pak, ada yang terlupa nih Pak. Baru-baru ini diangkat seorang wartawan Pak, kemudian menjadi seorang kapolsek di Ah. Kradenan. Nah, itulah. Menarik tuh Pak. Ini memang kalau dalam segi intelijen ini kesalahan fatal. Seorang yang sudah ditaruh itu implanted namanya, dimasukkan di dalam, itu sudahlah, tidak perlu lagi keluar seperti itu. 14 tahun dia jadi wartawan, Iya. tiba-tiba jadi kapolsek. Ini rugi semua. Hmm. Intelijen rugi, Karena ya karena ketahuan ini kelakuan intelijennya kok kayak begini sih. Polisi juga rugi. 14 tahun tidak pernah bertugas. 14 tahun tidak pernah bertugas, tiba-tiba jadi kapolsek. Dari mana profesionalismenya sebagai seorang polisi? I see. Jadi dua-dua rugi kan? Iya. Kalau memang sudah implemented situ, ya sudah, masukkan situ aja. Apa sih Pak tapi sebetulnya background di balik itu semua? Nah, itu yang saya juga nggak tahu kenapa itu diambil begitu. Nah, apa akibatnya? Nanti dalam wartawan terjadi curiga mencurigai. Iya. Lalu orang-orang nanti bilang, wah ini intelijen bisa ada di mana-mana kalau begitu. Betul sekali. Iya kan? Betul. Nah, apa akibat yang fatal? Di Papua kita lihat bagaimana tukang ojek Iya. dibunuh dengan dituduh, wah ini intelijen, ini Betul, intelijen. Ya ini gara-gara begini. Iya. Itu kelihatannya sepele. Dari segi apa ya Pak ya, berjenjang begitu juga tak pantas sepertinya Pak ya, orang yang sudah melakukan pendidikan kepolisian sejak awal Nah, kemudian hilang arah menjadi. Itulah tadi, dia sudah kepolisian. Iya. Lalu 14 tahun dia tidak pernah berkecimpung situ. Iya. Dia di wartawan, Betul, terus tiba-tiba langsung kapolsek. Iya. Ini profesionalismenya bagaimana? Iya. Walaupun sebelumnya itu. dia sudah pernah Wakapolsek di Blora Pak, dan kemudian pernah Kanit Intelkam 2021. Memang lumayan cepat ya Pak, kalau saya baca dari datanya. Ya gak ada masalah, tapi 14 tahun dia meninggalkan penugas kan baik, itu baik. sudah terlalu lama. Betul. Bagaimana yang lain-lain juga ini. Lah kalau itu risiko. Kalau 14 tahun ya sudah. Oke. Pak, Teruslah di situ dengan baik kan. berkaitan dengan itu Pak, belum lama ini Deddy Kobusier juga diangkat menjadi letkol tituler ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Nah, itu memang bagi Dedi kan harusnya letkol tituler itu tituler diberikan kepada orang-orang yang punya kemampuan yang tidak ada di TNI. Betul. Itu pasal 27 Iya. ayat 2C. Nah, sehingga nah ini pertanyaannya, kemampuan apa yang ada di Dedi Kalau menurut Bapak? yang tidak? Oh, ada Oke. ahli hipnotis. Nah, jadi Bapak setuju? Jadi setuju, dia Oh, Bapak paling setuju. tidak bisa jadi Baik. komandan batalion hipnotis di TNI. Loh, Menarik, karena dulu menarik. saya pernah membuat itu juga. Oh, Bapak pernah bikin Iya, juga pernah ya. membuat itu. Apa waktu itu Bang Bapak? Ada pasukannya tapi tertutup. Lah oke. sekarang ada Dedi kan sudah cukup ada gurunya, nanti dia bikin kan
Berarti Bagus itu. yang bersangkutan mengikuti jejak yang telah Bapak pernah Nah, kerjakan ya. dia tahu, berarti dia sudah bisa membaca. Betul, luar biasa. Kan letkol Iya. itu komandan batalion, pas dia bikinlah batalion hipnotis Iya. itu. Wah. Jadi kalau kita mau interogasi orang sudah tidak perlu lagi, dia ngaku sendiri. Nggak perlu lie detektor ya Pak Nah, ya, itu sudah nggak perlu langsung. lie detektor, kan Luar itu. biasa. Oke. Iya. Pak Ponto, terima kasih sekali Iya. bincang-bincang yang luar biasa pada hari ini. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Pak? Kira itu sudah. Jadi ya untuk masalah teroris kembali ya. Yes. Ketika kita menyelesaikan masalah teroris itu harus diingat. Dia punya keluarga, dia punya paman, dia punya teman yang juga ingin mendapatkan keadilan. Sehingga kita tidak bisa teroris itu dilakukan seenak sendiri menurut kita. Tetapi harus betul-betul menurut aturan perundangan yang telah kita sepakati bersama. Betul. Itu bagi seorang teroris. Kalau Luar tidak, biasa sekali. teroris itu akan patah tumbuh hilang berganti. Aduh, bahaya sekali Pak. Terima kasih banyak Ya. Pak Ponto kesempatannya Terima kasih. sudah share bersama teman-teman Micaster. Sampai jumpa lagi pada program Mikes Unggul berikutnya. Terima kasih.